kaum muslimin, orang-orang kemudian orang-orang beriman, para sahabat dan Rasulullah SAW masih saja mempertahankan keimanannya, maka kemudian fase berikutnya adalah penyiksaan-penyiksaan yang lebih dahsyat daripada fase penyiksaan yang pertama. Maka kemudian disinilah kemudian Rasulullah SAW menyuruh kemudian kepada para sahabat untuk mencari bumi-bumi yang bisa disinggahi untuk mempertahankan keimanan mereka, untuk mempertahankan terkait dengan din mereka, yaitu al-Islam itu sendiri. Maka di sini kita akan sampai kepada kedudukan hijrah. Ya. Hijrah kalau kita lihat dalam bahasa etimologi berasal dari kata hajaru yahjuru hajran, hijrah, ya. Maknanya adalah tarakahu atau maknanya adalah qata'ahu, ya. Maknanya adalah kemudian meninggalkan tarakahu dan kemudian qata'ahu, memutusnya. Ketika masa sebelum perintah hijrah bimakna ittiqal minal makanil wahidin ilal makanil akhar, sebelum ada perintah hijrah secara tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya diperintahkan hijrah secara nilai, meninggalkan keyakinan pada waktu itu, meninggalkan kemudian penyembahan Tuhan pada waktu itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya masyarakat pada waktu itu, yaitu budayanya mereka menyembah berhala, mereka mengangkat berhala sebagai orang-orang atau makhluk atau benda yang kemudian bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik itu bukan tidak beriman kepada Allah, maknanya mereka beriman, mereka menyembah Allah, tapi di sisi lain mereka menyembah juga berhala yang kemudian mereka anggap bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini inti kesyirikan mereka semuanya. Maka sebelum turunnya hijrah, perintah hijrah atau seruan hijrah daripada Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk hijrah secara nilai. Ya. Artinya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat masyarakat itu. Mereka memutus mata rantai yang kemudian menjadikan mereka beribadah kepada berhala. Semuanya mereka tinggalkan, semuanya mereka putuskan. Nah, di sini makna hijrah yang pertama, bahwa makna hijrah yang pertama itu adalah makna hijrah secara nilai. Rasulullah SAW dulu diperintahkan seperti itu dan para sahabat. Kita hari ini sama diperintahkan seperti itu untuk melakukan hijrah secara nilai. Nanti mungkin qadar Allah, sebelum nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apakah kita nanti diperintahkan untuk hijrah secara tempat? Bisa jadi, ya, bisa jadi karena perjalanan itu yang kemudian akan membuktikan apakah kita akan melakukan hijrah secara tempat atau hanya hijrah secara nilai. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya kaum muslimin pada waktu itu untuk berhijrah, meninggalkan penyembahan dari berhala, dari Lata, Ujah, Manna, Wasalwa, kemudian untuk mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan itu juga terulang oleh kita hari ini. Hari ini juga kalau kita melihat nilai hijrah yang harus kita sampaikan atau yang harus kita anut, maka kita harus membebaskan diri kita ini dari nilai-nilai yang tidak dicontohkan dalam Islam menuju nilai-nilai yang memang sesuai, selaras dan memang dicontohkan oleh Islam. Ya, misal dalam akidah, dalam masalah tauhid, kita harus membebaskan diri kita minasyirik, ya, dari kesirikan-kesirikan kepada Allah menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus itu, ya. Kalau kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, maka kemudian kita akan memahami bahwa perjuangan Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita semuanya. Kalau Rasulullah dulu melakukan hijrah secara nilai, maka hari ini kita juga harus melakukan hijrah secara nilai. Ya, kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan tarkuhu,
untuk memutuskan, ya, qata'ahu, untuk memutuskan perkara nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian ditransfer, dipindahkan kepada nilai-nilai yang Islami. Dari akidah, kemudian kita tinggalkan kesyirikan, permohonan kepada selain Allah, doa-doa kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, ditinggalkan semuanya, diputuskan semuanya, dan kemudian kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah, kita harus meninggalkan, memutuskan terkait dengan perkara-perkara yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian menuju peribadahan yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya minal bid'ah ila sunnah, dari bid'ah menuju sunnah. Cuma sayang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terminologi sunnah itu sayangnya hanya dinisbatkan secara parsial kepada ibadah saja. Ya, seolah-olah ibadah saja yang harus mencontoh Rasulullah SAW. Memang benar kalau para ulama mendefinisikan, misalkan definisi ibadah, definisi daripada sunnah itu dikatakan oleh para ulama, ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aqwal, min af'al wa ikrar, dari perkataan, dari perbuatan, dari ketetapan-ketetapan, apa saja yang datang daripada Rasulullah SAW itu didefinisikan sebagai sunnah. Cuma sayang definisi sunnah itu kemudian diparsialkan, dikotakan hanya terkait dengan perkara ibadah saja. Padahal kita ketika membangun keluarga maka harus sesuai dengan sunnah. Memimpin seorang istri harus sesuai dengan sunnah. Mendidik anak harus sesuai dengan sunnah. Bahkan memilih pemimpin harus sesuai dengan sunnah. Cuma karena kita hanya mendefinisikan sunnah itu hanya dari perkara ibadah, maka kemudian orang-orang yang kemudian zalim, orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, kemudian justru menjadi pemimpin di negeri yang mayoritas Muslim atau mayoritas Islam. Ini kan musibah, ya. Jadi nilai itu harus, ya, nilai hijrah secara nilai itu. Dari muamalah, ya, kita harus putuskan dari muamalah jahiliyah ila muamalah Islamiyah. Muamalah yang tidak sesuai dengan Islam kita harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus putuskan, dan kemudian kita akan berubah kepada muamalah Islamiyah. Nah, ini makna hijrah secara nilai, ya. Kalau dulu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, maka hari ini juga sama terjadi dengan kita semuanya. Apa yang sudah menimpa Rasulullah dan para sahabatnya sama kemudian menimpa kita. Tinggal pilihannya kita mau enggak melakukan hijrah secara nilai tersebut, ya. Yang kedua, definisi hijrah itu adalah ittiqal minal makanil wahid ilal makanil akhar, yaitu berpindahnya, berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang kemudian nanti akan kita gambarkan. Ya, kalau di sini misalkan, ya, dosen saya, ya, mengatakan bahwa hijrah itu adalah perpindahan dari negeri kaum kafir atau kondisi peperangan, dar al-kufr wal harbi, ke negeri muslim yaitu darah Islam. Nah, ini Dr. Ahzami Samiun Zadzuli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal beliau, karena beliau sudah meninggal, sudah wafat di usia yang masih muda lah, ya. Ulama tafsir yang sangat mumpuni dalam masalah tafsir, ya. Kemudian Allah cabut usianya, Allah pendekkan usianya, sehingga kemudian kita kehilangan ulama. Jadi yang maknanya hijrah itu adalah perpindahan minal darul kufar atau darul harb, ya, menuju darul Islam, menuju, ya, negara Islam atau negara Darussalam, ya. Maka hijrah ini adalah berpindah secara tempat, ya. Kalau kita nanti kita lihat itu hijrahnya, misalkan di sini, ya, kita akan lihat, ya, hijrah yang pertama misalkan ke Habasyah. Habasyah itu pada waktu itu belum menjadi Darul Islam, ya, tapi kemudian Habasyah itu dianggap sebagai Darussalam, ya, darul yang kemudian bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Maka kemudian
hijrah pertama ini dilakukan setelah begitu besarnya tekanan daripada orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, ya. Kemudian tersiar kabar bahwa ada, ya, seorang raja Najasyi di Ethiopia, di Afrika. Kemudian dia adalah seorang raja yang adil. Makna raja adil itu dia tidak menimbang berdasarkan enak nggak enak, berdasarkan suka nggak suka, like or dislike, tapi kemudian dia menimbang daripada keadilannya, mana yang benar, mana yang salah, kemudian diputuskan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan berita itu sampai kepada para sahabat Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, sehingga kemudian Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat, sebagian para sahabat untuk hijrah menjajaki ke negeri Habasyah tersebut. Kemudian dikirimlah Utsman termasuk istrinya, kemudian Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Ja'far bin Abi Thalib, yang kemudian ini yang akan menjadi juru bicaranya kaum muslimin dalam kemudian berbicara dengan Raja Najasyi. Nah, kemudian orang-orang musyrik tidak berhenti untuk kemudian menyesatkan. Kemudian orang-orang musyrik kemudian tidak berhenti untuk kemudian mengembalikan kaum muslimin yang kemudian sudah melakukan hijrah ke Habasyah. Maka kemudian diutuslah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Ash, ya, untuk menego Raja Najasyi sambil membawa hadiah-hadiah, sambil membawa bingkisan-bingkisan, sambil membawa apapun yang bisa diberikan kepada Raja Najasyi. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu hanya berbekal seadanya dan pergi ke Ethiopia, ya, ke kerajaan Najasyi tersebut, ya. Kemudian setelah itu kemudian terjadi dialog antara Najasyi dengan kaum muslimin terkait dengan sebabnya meninggalkan kemudian Mekkah. Kemudian kenapa sampai kemudian mereka meninggalkan Mekkah, dan kemudian ketika orang musyrik datang dan meminta kaum muslimin untuk dikembalikan ke Mekkah, maka terjadi juga dialog antara Raja Najasyi dengan orang-orang musyrik pada waktu itu, ya. Kemudian ternyata Raja Najasyi yang konon katanya adalah seorang raja yang adil, ya, sejarah membuktikan bahwa memang kabar yang tersiar, ya, kabar yang memang ditangkap oleh kaum muslimin pada waktu itu, maka kemudian dibetulkan dengan perilaku Raja Najasyi yang kemudian dia memutuskan bahwa kaum muslimin dibiarkan untuk tinggal di kerajaannya dan orang-orang musyrik sekaligus hadiah-hadiahnya dikembalikan. Maknanya Najasyi ini adalah termasuk memang raja yang adil, ya. Namun kemudian para ulama mengatakan bahwa Raja Najasyi ini bukan termasuk generasi sahabat, meskipun kemudian dalam sirah itu Raja Najasyi ini masuk Islam, tapi kemudian karena dikatakan bahwa Raja Najasyi ini tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka masuknya generasi tabi'in, meskipun hidupnya masanya sama, ya, masanya hidupnya dengan generasi sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa Raja Najasyi ini adalah termasuk generasi tabi'in. Kemudian utusan pertama 30 orang Nasrani, ya, setelah datangnya Utsman dan kawan-kawan ke Raja Najasyi ini, kemudian tidak berlaku lama, kemudian mereka datang kembali ke Mekah, ya. Orang-orang kaum muslimin mendengar kabar ketika mereka berada di Ethiopia, ya, mereka mendengar kabar bahwa Mekah sudah ditaklukkan oleh Islam, ya. Sehingga kemudian kabar itu membawa sebagian kaum muslimin untuk masuk kembali ke Mekah, ya. Tetapi kemudian hanya beberapa saja yang masuk yang kemudian mempunyai nilai jaminan-jaminan, ya. Jadi dulu juga sudah ada, ya, bahwa kemudian ada jaminan dari orang-orang suku, ya, pemimpin-pemimpin kabilah, ya, yang kemudian bisa membawa mereka kembali ke Mekah, termasuk Utsman bin Affan. Tetapi dampaknya hijrah dari kaum muslimin atau sahabat itu ke Habasyah, dampaknya kemudian banyak daripada rakyat Raja Habasyah tersebut kemudian datang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, melakukan dialog dengan Rasulullah SAW, yang kemudian membawa 30 orang Nasrani Raja Habasyah tersebut kemudian masuk
Islam. Dan inilah yang kemudian menyampaikan kabar kepada Raja Najasyi, yang kemudian Raja Najasyi ini kemudian masuk Islam itu sendiri. Kemudian pada kejadian setelah hijrah yang pertama ini, tidak lama kemudian ada sebuah peristiwa yang kemudian dikatakan sebagai amul huzn, ya, tahun kesedihan, di mana kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dua sosok yang kemudian sangat berjasa dalam kehidupan Islam, dalam dakwah Islam, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan kemudian pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, ya. Dan ini salah satu ayat yang kemudian ya kita lihat misalkan di dalam surat surat Al-Anfal, ya, dikatakan bahwa ini adalah perintah yang kemudian menjadikan orang-orang untuk beriman, kemudian berhijrah dan kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nassaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum magfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajir yaitu Ansor, maka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Mereka memperoleh ampunan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, ya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami amul hazn, ya, kemudian amul huzni, ya, tahun kesedihan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yaitu hijrah yang kedua, yaitu ke Taif, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditemani oleh Zaid bin Harisah, yang kemudian justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh orang-orang Taif, bahkan diusir orang-orang Taif, ya. Orang-orang Taif tidak menerima Rasulullah SAW. Hijrah pertama, Utsman dan kawan-kawan diterima oleh Habasyah, Raja Habasyi. Hijrah kedua ke Taif, ya. Kemudian Rasulullah SAW ditolak, bahkan diusir orang-orang Taif, ya. Tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW diusir dan singgah dalam sebuah kebun, justru kemudian ada orang pelayan daripada kebun tersebut justru masuk Islam ketika berdialog dengan Rasulullah SAW. Maknanya ada keberhasilan, meskipun secara hijrahnya itu kemudian dia gagal atau tidak diterima oleh masyarakat Taif.